memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang laki-laki mampu menaklukkan beribuan lebah di luar sana hanya untuk mengambil madu. Tapi seorang laki-laki belum tentu mampu menaklukkannya hanya untuk membawa tentunya hanya bisa berdoa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Doa kami semudah-mudahan apa yang sudah didermakan untuk kegiatan malam hari ini, kami doakan mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. Sehingga Syekh Ja'far Shadiq pernah menulis dalam sebuah kitabnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Tidak, semoga karena inilah kekompakan ya warga BMS, kalau ada kerja bakti bareng-bareng itu paling tidak terhindar. Ibu, keringat ibu wangi, terus iler ibu manis. Atas siapa? Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam. Jam'ana jam'an marhuma wa la taj'al min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma qdi hajatina wa hajatil muhtajin wa balligh muradana wa muradal muslimin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Musidah Mutiara Nisa BMS Serang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Terima.
Seperti efeknya dikurangi, spektrum ini nggak bunyi. Efek ini kontrolnya, monitornya. Kebunyi kadon pun kayak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda selingkungan Bumi Mutiara Serang. Tidak saya sebut nama satu persatunya, mudah-mudahan semuanya ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman yang alhamdulillah tahun kemarin mereka datang ke rumah ngundang untuk acara di BMS ini. Alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini ditakdirkan bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan ini dicatat oleh Allah menjadi kumpul di majelis ilmu yang kelak nanti ketika kita pulang dari tempat ini semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Tukang som kegedean volumenya taruh di kuping. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Lurah atau yang mewakili RT RW selingkungan BMS, mudah-mudahan BMS makmur dengan keadilan, adil dengan kemakmuran. Para panitia peringatan Malam Isra wal Mi'raj yang pada kesempatan ini berjibaku kerja keras dalam rangka li'i'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dicatat oleh Allah menjadi muslim pengagung syiar Allah. Amin, Bu. Terus lupa ini lampu nih lah. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah akan baris mengibarkan bendera dengan tulisan yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan duduk bersama di dalam surga Jannatul Na'im. Ibu bapak hadirin, mohon maaf kondisi saya lagi kurang sehat. Tadi juga udah ngobrol dengan Pak RW, Pak Ketua DKM. Saya sudah ke dokter, kata dokter suruh kawin lagi.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan afdalul mawjudat. Rasulullah disebut dengan sayyidul makhlukat. Sehingga Syekh Ja'far Shadiq pernah menulis dalam sebuah kitabnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau ada laki-laki di dunia ini berjenggot atau berkumis, maka jenggot dan kumisnya laki-laki tersebut tak seindah jenggotnya Nabi. Kalau ada di dunia ini laki-laki yang tinggi, besar, tegap, itu tak seindah wajahnya Nabi, tak seindah tubuhnya Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah ahsanan nas, paling terganteng di dunia ini. Ibu bapak, waduh, kenapa sih bukan sebetulnya? Ibu, hah? Coba dibenerin, emang kayak larang dulu. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua sudah maklum Pak Bu, kalau Nabi yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf pernah satu ketika dipenjara oleh Fatih Aziz. Perempuan-perempuan yang ada di negara Mesir itu dikumpulkan. Ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, apa yang terjadi? Sementara perempuan-perempuan yang ada di lingkungan penjara itu satu sama lain mereka memegang pisau tangan kanannya, tangan kirinya memegang buah-buahan. Sejatinya pisau itu untuk mengupas buah-buahan atau membelah buah-buahan. Tapi begitu Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, perempuan-perempuan yang melihat wajah Nabi Yusuf semuanya menjerit. Bu, menjerit melihat wajah Nabi Yusuf. Wong wadonku simbarang bengi mengkon. Lamun ngedeleng lanang kaset ngejual. Kaset. Gitu. Cuma kalau mereka berkata ma hadza bashar, ini bukan manusia. Ma hadza bashar, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Bukan hanya sekedar itu saja saudara, malah tangan-tangan sang perempuan yang ada di lingkungan penjara yang megang pisau itu satu persatu tangannya buntung. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Gati orang ikhlas melak enak-enak. Orang ngomong Allah turunnya oyok kan. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Mereka ketika melihat wajah Nabi Yusuf, jari jemarinya potong, disisir sendiri. Saking kagetnya melihat wajah Nabi Yusuf,
terkesima. Kasep amat. Itu Bu. Bu. Sekarang pertanyaannya, kalau melihat wajah Nabi Muhammad seperti apa? Andaikan perempuan-perempuan di dunia ini melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan kanannya diberikan pisau, tangan kirinya diberikan buah-buahan, niscaya mereka pasti akan menghunus jantung hatinya. Kenapa? Karena mereka semua langsung jatuh cinta dan tak lagi sanggup hidup kalau tidak dipersunting untuk jadi istrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Cuma Nabi Muhammad ditutupi gantengnya, RW, Pak Ketua DKI, supaya nggak jadi fitnah. Maka pernah satu ketika ada perempuan yang ketika mendengar Nabi Muhammad meninggal dunia, maka perempuan itu langsung mencari kuburannya Nabi dan tidur di kuburannya Nabi sampai mati. Saking gantengnya. Hei, Nabi itu, Pak Ketua DKM, ini ngobrol aja bukan ceramah dah. Ceramah melarang. Di sini ngobrol hitung-hitung ngegelati langganan ya. Nabi Muhammad itu kalau diam di tempat yang gelap itu bercahaya. Siti Aisyah itu pernah satu ketika menjahit bajunya Nabi, kemudian jarumnya terjatuh. Siti Aisyah mencari jarum yang terjatuh itu sampai keringetan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Nabi datang, rumah tersebut jadi terang benderang. Maka kejadian ini diabadikan oleh Syekh Ja'far Shadiq. Anta samsun anta nurun konurin anta iksirun goni anta mis. Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Jadi Nabi itu, Bu, kalau berdiam di tempat yang gelap itu keluar cahaya. Cahaya Nabi ketika dibandingkan dengan cahaya matahari itu tidak ada apa-apanya. Maka ketika Nabi disinari oleh matahari, maka Nabi jasadnya, tubuhnya tidak nampak bayangannya. Kenapa? Karena matahari dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam cahayanya lebih terang cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Terus. Kemudian pertanyaannya, Ibu Bapak, Nabi Muhammad tuh usianya berapa? Yang enak ceramahnya begini aja, jangan pakai intonasi, jangan pakai retorika, ngobrol aja dah. Pak, Nabi Muhammad tuh usianya berapa? 63 tahun. Makanya rata-rata usia umat Nabi Muhammad tuh nggak jauh dari 63. Kalau sekarang ada yang usianya sudah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, itu berarti sudah harus siap-siap besok itu. Nah, ada sih ngomong mungkin yang iya gak ngaji jasiki mau musim mau mati ngedadak. Hei, sembarang bengin gak mati mau ngedadak. Laku wong ngeridit mati. Lah aneh weh deh pagi wong wingi masih ngopi jebrang siki kerungu mati orang kering maning. Terus aneh wingi masih ngopi siki mati, sing aneh lo wingi mati siki ngopi.
Oh aneh. Udah saiki ku waktu sing gagal fokus, salah kurang gelem, Ramadan ora puasa, kurang mati pengen mancing surga. Kita memikir apa ning kanane duwe wong dalem sa. Masya Allah. Nah, Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun. Kemudian Nabi yang paling muda itu Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam usianya ketika diangkat ke langit itu usianya 33 tahun. Maka ini jadikan patokan seluruh penghuni surga itu usianya 33 tahun. Jadi Pak RW udah ketuaan. Pak Ketua DKM juga udah ketuaan. Kalau saya masih sedang. Usia ahli surga itu laki-laki itu 33 tahun. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga nanti akan dapat jatah 72 bidadari. Anjay. Selebel. 72 bidadari. Masya Allah, bidadari itu azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan, perempuan-perempuan yang disucikan. Bidadari lah kesing angop, lah kesing ngentut. Hei, wadon BMS ma'arap ayune kaya pega angop. Ya dah, bidadari saking cantiknya, karena bidadari itu diciptakan oleh Allah dari minyak misik, maka bidadari kalau keluar keringat, keringatnya wangi minyak kasturi. Hei, kita paling penting adalah wong makan yang melopot sampai mangap lah kaban. Bidadari itu kalau keringatnya netes di bumi, alam dunia ini jadi wangi. Bu, Ibu. Kemudian kalau bidadari meludah di lautan, lautan itu jadi tawar. Kenapa jadi tawar? Karena saking manisnya liur bidadari. Iler bidadari itu manis. Bu, iler ibu wangi. Iler bidadari itu manis. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang nanya begini, Ustaz, lamun wong lanang mancing surga oleh 70 bidadari, terus lamun wong wadon mancing surga bakal oleh apa? Dari ibu-ibu. Setiap perempuan yang masuk ke dalam surganya Allah nanti akan dijadikan bidadari surga. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dari 72 bidadari itu nanti akan ada satu bidadari yang Allah ciptakan dari perempuan dunia, termasuk perempuan BMS. Alhamdulillah. Tapi bukan yang model ini. Kok bisa Ustaz? Iyalah, Bu, sekarang mikir aja, Bu. Keringat ibu wangi nggak? Bu, ibu, keringat ibu wangi. Terus iler ibu manis. Kata siapa? Tuh buktinya. Makanya wajah kita ini wajah palsu. Wajah kita ini wajah palsu. Makanya jangan sombong. Karena cantik di dunia itu belum tentu cantik di akhirat, Bu. Gak usah sombong. Bu, gak usah sombong. Cantik di dunia ini belum tentu cantik di akhirat. Karena cantik di dunia itu tergantung modal. Kalau cantik di akhirat tergantung amal. Betul? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirat bisolihil a'mal. Pengen gagah di dunia, pengen cantik di dunia, banyakin duit. Makanya kelihatan ibu-ibu yang punya duit sama ibu-ibu yang gak punya duit. Kelihatan dari wajahnya. Kalau ibu-ibu yang punya duit kan kebeli skincare, ya kan?
Kalau ibu-ibu yang nggak punya duit, belinya plester. Ya kan, wajahnya jadi rengat. Tuh, jadi cantik di dunia itu tergantung modal. Makanya bapak-bapak ini kalau ngasih uangnya sedikit aja sama ibu-ibu, mana mungkin ibu jadi cantik ya Bu ya? Karena pengen cantik itu mahal ya Bu ya? Tuh dengerin Pak, pengen cantik itu mahal. Rambut pengen lurus harus direbonding ya Bu ya? Alisnya disulam, bulu matanya di maskara ya Bu ya? Pakai anti badai, pipinya di facial, kukunya medikur. Sebelum mandi kan harus luluran pakai sari bengkuang campur basah. Selesai itu langsung kan mulai kan selesai mandi baluran pakai hand body. Selesai pakai hand body mulai dandan di meja kosmetik. Pertama yang dipakai kan cleansing. Selesai pakai cleansing langsung pakai foundation. Selesai pakai foundation langsung pakai sunscreen. Mulai pakai tuh bedak-bedakan kosmetiknya. Mulai dari pakai skincare, MS Glow, Glow and Lovely, Olay, Wardah, Kon kan ada dua. Ada yang buat 35 tahun ke atas, warnanya merah hati. Iya, ada yang pakai yang pakai pipa, ada yang pakai Gatsby, ada yang pakai Pixi, ada yang pakai Sari Ayu Marta Tilaar. Ada Bu, yang natural tuh Ines 05. Itu harganya 120.000. Ada yang ngomong begini, saya aneh sama Ustadz, saya curiga sama Ki Apung. Sebenarnya nih Ki Apung Ustadz apa sales sih? Aneh saya. Saya ini ibu bapak, saya tahu harga bedak, saya tahu merek bedak, bukan berarti saya pedagang bedak. Karena saya sadar kalau bedak itu adalah kewajiban suami. Bedak kewajiban suami. Parfum itu kewajiban suami ya Bu ya. Yang usaha itu kewajiban suami, yang masak yang ngasuh suami. Semua juga kewajiban suami. Yang bersihin rumah suami. Kewajiban istri cuma dua. Satu, nurut sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, nurut sama suaminya. Kalau kata suaminya nyuci, ya nyuci. Itu Bu. Terus ibu melotot-melotot ke saya, gimana saya salahnya? Terus balik lagi. Udah 1 jam. Nah, biasa di BMS kalau pengajian berapa jam? 3 jam. Emang wong BMS mau ke dalam sing peci nih karo sing kerudungi kal. Beda mungkin sama ahli nak. Bohong. Balik lagi. Nah, sampai di mana tadi? Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita itu Isra Mi'raj itu di usia berapa? Nabi Muhammad itu diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah itu di usia 52 tahun. Kok bisa Ustaz? Ya, begini Bu, tarik sejarahnya. Nabi kita itu bertemu dengan Khadijah, meminang Khadijah itu di usia 25 tahun. Khadijah itu Pak Ketua DKM, janda cantik kaya. Atau janda kaya cantik. Mantan suaminya tuh namanya Abu Hala. Masya Allah, kan jarang tuh janda cantik kaya, jarang. Ada janda cantik belangsak, ada janda kaya jelek. Kalau Khadijah janda cantik kaya, usianya sudah 40 tahun, tapi kecantikan Khadijah tidak diragukan, masih bohai,
bahenol netsko, buricak burino. Sehingga Khadijah kalau dibandingkan dengan perempuan-perempuan Quraisy yang seusia 15 tahun, jauh lebih cantik Khadijah. Masya Allah, tabarakallah. Ada kan yang mikir begini, Ustaz, kalau Khadijah itu dinikahi oleh Nabi usia 40 tahun, sementara perempuan usia 40 tahun itu sudah seperti apa? Maaf, Khadijah yang dinikahi Nabi jangan disamakan dengan Khadijah paku-pakan. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ringkas cerita, Nabi nikah dengan Khadijah, mas kawinnya itu 200 ekor unta bikroh. Apa itu unta bikroh? Unta bikroh itu unta pilihan yang harganya per 1 ekor 50 juta. Kalau 50 juta dikali 200 berarti Nabi Muhammad menikahi Khadijah, mas kawinnya itu 10 miliar. Gede amat. Emang harus gede mas kawin itu, karena mas kawin gede tajrib lil barokah, bisa narik-narik kepada keberkahan. Tuh dengerin jomblo, ini kan mas kawin seperangkat alat musola. Ya seperangkat alat musola seperangkat tertoa. Tuh. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tapi tenang, ada jomblo, tidak ada jomblo yang abadi, yang ada jomblo sedang memperbaiki rasa sakit hati aja. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi dianggap teman. Insya Allah. Balik lagi kita ke Isra Mi'raj lagi. Kemudian saudara hadirin, rumah tangga Nabi bersama Khadijah itu selama 25 tahun. Berarti sudah 50, ya kan? Nabi itu punya anak semuanya 7. Yang 6 lahir dari Khadijah, yang 1 lahir dari Mariatul Qibtiyah. Ada 3 yang laki-laki, ada 4 yang perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kalau Ibrahim lahir dari Maria. Kemudian anak-anak Nabi ini yang kecil-kecil ini diwafatkan oleh Allah sejak mereka masih kecil. Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi pun nangis, dirukung oleh para sahabat di Madinah. Karena para sahabat, "Madza yubkika ya Rasulullah?" Kenapa engkau menangis Tuhan ya Rasul? Jawab Nabi, risalah kenabian ini mau siapa yang melangsungkan? Sementara anak laki-laki itu semuanya sudah meninggal dunia. Dijawab oleh Allah. Kata Allah, Muhammad, anak laki-lakimu aku ambil semuanya, karena engkau adalah Nabi yang paling terakhir, Rasul yang paling terakhir. Tidak akan ada Nabi setelah kamu. Sementara syarat jadi Nabi harus laki-laki. Tuh Ismail anak Ibrahim, Sulaiman anak Daud, Yusuf anak Yakub. Jadi anak laki-lakimu tidak ada yang aku hidupkan, kata Allah. Yang hidup cuma tinggal yang perempuan-perempuan saja. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Maka singkat cerita saudara, ketika Khadijah menjadi istrinya Nabi, Khadijah itu kan kaya raya. Tapi Masya Allah baiknya sama suami. Sampai hartanya Khadijah itu habis untuk perjuangannya Nabi. Emang nih laki mau kudune mengkono. Hei, ke suami itu harusnya habis-habisan, belain suami. Kayak Khadijah. Khadijah itu hartanya habis untuk perjuangannya Nabi. Masya Allah. Sampai akhirnya singkat cerita Ibu Khadijah itu sakit keras. Dan pada saat menjelang wafatnya Khadijah mengenakan baju ada 60 tambalan. Timbul pertanyaan, kemana baju bagusnya Khadijah? Habis semua untuk dakwahnya Nabi. Maka lirih terucap dari mulutnya Khadijah untuk Fatimah. Dipanggil Fatimah, sayang, ibu sepertinya tidak lama lagi juga akan meninggal dunia. Harta ibu sudah habis.
nanti kalau ibu meninggal dunia, kau tidak mampu membeli kain putih untuk mengkafani ibu, di dalam lemari itu ada sorban hijau yang dulu pernah dipakai oleh bapakmu ketika menerima wahyu dari Allah. Bapakmu demam tinggi, ibu yang memeluknya, ibu yang menyelimutinya. Maka silahkan kau pakai saja sorban hijau itu untuk membungkus badan ibu. Orang kaya, bu, ibu, orang kaya Khadijah itu ketika meninggal dunia sampai tidak mampu membeli kain kafan. Masya Allah, tabarakallah, habis seluruh hartanya. Itu makan kadang-kadang harus mati ku cerewet dulu. Anak kabeh dikumpulan. Ibu makayane ngurus maning mati. Nitip ya motor mio setorangane 2 bulan nani. Lamun ibu lako umur, ibu mora ridho, ora ikhlas, lamun sirang ngedol tanah seningin dengan kecamatan. Dari anak-anak klemen bu, dek uang. Terus titip maning lamun ibu mati, ibu menjuk dikuburi ning Cikambi. Biado ibu. Lamun ning BMS, ora lamun ibu dikubur ning BMS, ibu marep dadi bebongkong je. Iya wis dari konon ibu dikubur ning BMN kan ning Cikande. Iya wis nuhun, engko lamun dikubur ning BMS, lamun dikubur ning Cikande, ibu mah pengene ngerangane aja nunggang mobil. Pelaku bayi ya digotok. Dari anak-anak ibu, Cikande mah adoh, los adoh. Emang klemen lamun ibu nunggang mobil, ibu mabok je. Gua harap mati. Masih inget pun enggak? Bu, ibu, akhirnya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Khadijah pun wafat. Ketika Khadijah wafat, Mekah itu jadi gelap. Gelap. Kenapa Mekah jadi gelap? Karena seluruh malaikat-malaikat Allah turun dalam rangka bertakziah, menghalangi sinar matahari, dan para malaikat Allah ikut mensolatkan jenazah. Ini menjadi dilalah ketika ada orang soleh meninggal dunia, itu dipastikan mendung. Kenapa? Mendung karena para malaikat turun ikut bertakziah, ikut mensolatkan jenazah. Tapi kalau tukang main selot mati, saya geledek juga gitu. Bu, malaikat itu turun semua. Nih di atas kepala kita ini semua sekarang ini lagi ada malaikat. Ada 70.000. Namanya malaikat sayyakin. Apa itu malaikat sayyakin? Malaikat sayyakin itu malaikat tukang survei, malaikat tukang kontrol, yang nanti malaikat ini lapor sama Allah. Kata Allah, saya yakin kamu habis dari mana? Muter-muter tuan dari Serang Timur, saya keluar, terus lurus, saya dari lampu merah, saya belok kanan, terus di situ lurus, saya belok kanan, di Masjid Baitur Rahman ada orang lagi kumpul. Ngapain? Lagi mengadakan Isra wal Mi'raj. Kata Allah, Jibril, kau sekarang datang ke Baitur Rahman, kau datang sekarang ke BMS, turunkan rahmat dan maghfirah, turunkan berkahnya untuk warga BMS. Alhamdulillah. Ada orang yang ngomong begini, Ustaz, kok saya nggak lihat. Melangak-melangak menduhur, jor ngedelang, mal ngedelang. Makhluk Allah sing bisa ngilang pun telu. Siji malaikat, roro setan, telu wong sing duwe utang. Sing bisa ngilang pun telu. Di atas kepala kita ini ada malaikat. Maka tanpa disadari kehidupan kita jadi barokah. Ustaz, barokah itu seperti apa? Barokah mah nggak kepikiran, Bu. Pak, berkah kepikiran. Ibu bapaknya nggak bisa baca, ibu bapaknya nggak punya ijazah, anaknya jadi sarjana.
Ya enggak? Ibu bapaknya nggak bisa baca, ibu bapaknya nggak punya ijazah, tapi anaknya jadi sarjana. Ibu bapaknya nggak bisa baca Quran, anaknya jadi kiai. Itu namanya berkah. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada kehidupan orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu yang penting berkah. Kami punya sawah 1 kotak, tapi ternyata ketika ke sawah itu sudah bawa baju. Ya, ketika di sawah mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langsung ditinggalkan sawahnya, langsung si orang tua kita tuh dulu ngambil banyu wudhu ning kepulung, sholat ning gubuk, beres balik asar, nyampe ning rumah, kemudian maghrib berangkat lagi ke masjid. Masya Allah, nggak buru-buru pulang. Di masjid nggak buru-buru pulang, zikir dulu 165 kali. Ketika pulang ke rumah, ternyata di rumah tuh ada nenek-nenek yang suaranya bindeng, kerudungnya ngemblek sebelah, lagi baca Quran. Waktu itu pakai lampunya lampu apa itu namanya? Damar totok. Kalau istilah orang Cipocok, damar totok. Kalau selesai aja ngajinya, langsung lubang hidung tuh jadi hitam semua. Dulu itu ada di rumah tuh nenek-nenek sambil suaranya bindeng, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang tua kita tuh dulu, Masya Allah, tabarakallah Bu, nenek kita tuh dulu ngasuh cucunya aja, ngasuh anaknya. Itu kalau nggak tidur tuh sambil sholawatan. Karena Abdul Muthalib itu dulu ngasuh Nabi itu muter-muter di pelataran Baitullah sambil sholawatan. Ini Abdul Muthalib, Sallallahu alaihi wasallam ya Adnani, ya Mustafa ya Saf wa Rahmani, alhamdulillahi ladzi atani هذا الغلام الطيب الأرداني، هذا الغلام الطيب الأرداني. Bobo ibu Sallallahu alaihi Allah. Coba bareng. Sallallahu alaihi ya Adnani, ya Mustafa Rahman. Bu, ibu, sholawatan lamun urang hafal ku wajar kena sajaran rumune ya. Coba sering-sering. Coba kebareng biasa dengar dari musola, dari masjid-masjid pasti kita bisa. Sekalipun nggak lihat tulisannya. Allahumma shalli ala ya Rabbi shalli alaihi fi hubbi sayyidina Muhammad Nurun ibadil huda, Jibril, Mikail, Israil, Munkar, wa Nakir, Qib'atin. Hafal kita Bu, sekalipun gak lihat tulisannya. Kayak lagu-laguan dulu aja kan. Lagu-lagu tempo dulu kita nggak lihat tulisannya tapi hafal kan Bu. Kayak lagunya Mega Mustika, kayak lagunya Betaria Sonata, kan hafal ya. Nih coba ke bareng Bu, coba bareng Bu.
lagunya Mega Mustika. Bisa? Kau yang ku anggap, tapi kebaikanmu orang yang bukan hafal. Bener kan Pak Ketua DKM? Kalau nyanyi apa? Lagunya Betaria Sonata, hafal Pak? Coba ya, hati yang lupa. Lihatlah tanda bekas gambar sering kau bila kau marah menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau lakukan, kau sakiti. Astagfirullahaladzim. Diajak sholawatan pada diem, tapi begitu diajak nyanyi semua pada bersuara. Masya Allah, tabarakallah, wa ilahu sumilahu wa la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahu la ilaha illallah. La taqulu sinatu wa la nawm Mangkal tadi ya pandang lagi. Ya'lamu ma baina yadayhi wa khalqahu la yuhituna bi syai'in. Wasi'an kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu. Ya Allah, ini orang semua ketika dibacakan salawat pada nggak bisa. Tapi begitu diajak nyanyi bisa semua ya. Saya yakin ini semua kesurupan. Setan, sing ngomong ngulon balik ngulon, sing ngomong ningetan balik ningetan, sing itu aja ngelor kalau benak tertalan. Rep sirep. Kata-kata hari ini lebih baik ketemu setan daripada ketemu mantan. Karena setan bisa hilang ketika dibacakan ayat kursi, tapi mantan tidak akan hilang sekalipun dilempar dengan kursi. Selesai. Terus ini terus pakai Ketua DKM terus. Hah? Jangan maning. Emang kedalam suka ngaji. Tinggal pakai gerap. Iya, terus yang sebenarnya dihitung-hitung tetap masuk waktu nenek-nenek sih. Pengajian merata-rata sama saudaranya nenek-nenek. Tapi ini yang disebut dengan nenek-nenek super. Saya paling senang lihat nenek-nenek rajin ngaji. Saya paling benci lihat nenek-nenek bawa sepeda listrik. Saya paling jengkel. Balik lagi. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Khadijah pun wafat. Nabi berduka, tahun itu disebut dengan Amul Khuzni, tahun prihatin. Karena Nabi kehilangan orang yang ia cintai dan yang mencintai Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Khadijah itu perempuan paling berjasa, karena perempuan yang pertama iman kepada Nabi Muhammad adalah Khadijah. Nabi merasa kehilangan. Bahkan ini ibu bapak saya yakin, laki-laki manapun ketika punya istri solehah baik, kemudian meninggal dunia, pasti sedih ya Pak ya? Pak, hei Pak, jawab Pak, jangan ada dusta di antara kita Pak. Pak, kalau punya istri baik, solehah, kemudian meninggal dunia, pasti bapak sedih kan? Hei, pasti sedih kan Pak? Sedih Pak, sedih ya. Tapi sebaliknya Pak, lamun gue rabi judes cerewet bangor dusun ulit berenganu mati. Hei, judes cerewet bangor dusun ulit berenganu mati. Sedih orang. Hei Pak, hei, sedih orang. Orang.
Samping ngatu jadi ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Haji begitu mau rapi kejeblung. Lenggu. Rapi kita mau Kang Haji, je tangan bukan nang remote. Nih ngendi pengen ngetoken duit itu kok kendak ya. Terus sing arani tukar tunggal dino bae ribut. Rapi kita mau Kang Haji sedina ge udah ribut gering. Masya Allah baik, usaha udah pasti bisa, balik dimarahin baik, kering kita nih lagi ngeklek batuk baik belum digaun di rumah sakit. Dari dokter bapak ini sepertinya positif kena paru-paru pak. Jadi bapak harus dironsen, nanti ketika bapak sudah dironsen akan terlihat bagaimana paru-paru yang krek. Ceritanya Kang Haji, saya dironsen Kang Haji, begitu dironsen, beres dari ronsenan, ternyata begitu keluar fotonya foto istri saya pak. Wong lanang ngendi bae lamun duwe rabi nurut, baik, kasih sedih. Ketika meninggal dunia, karena mencari yang solehah itu sulit, ya kan? Sampai Nabi juga mengatakan al-mar'atu solehatu kal burobil aqsom, perempuan yang solehah itu persis seperti burung gagak yang hitam putih di bagian sayapnya. Saking sulitnya mencari perempuan solehah. Tapi kalau mencari perempuan yang cantik mah gampang pak. Lihat wadon ayu mah gampang pak ketua DKM. Laku ning BMS tinggal jalan-jalan doang mana ning Mariana. Ning Ustadz Sumunwani ini. Ning Ustadz Gawani. Umum laki nih. Wadon ayu wake ning Mariana. Ramayana. Ning Ramayana gue wake wadon ayu tapi ngelati wadon solehah gati. Makanya Nabi bersedih pada tahun itu disebut dengan Ammul Khuzni, tahun prihatin. Maka Nabi diangkat oleh Allah melalui Isra wal Mi'raj itu di usia 52 tahun. Kenapa Nabi harus dibersihkan dulu hatinya? Ketika sebelum berangkat Isra Mi'raj, ternyata Nabi itu mau berangkatnya dari masjid. Orang kalau mau masuk ke masjid itu harus suci hatinya. Orang kalau masih kotor hatinya bakalan betah di masjid. Betul nggak Pak Ketua DKI? Yang sombong-sombong itu nggak bakalan betah di masjid, betul? Oh, orang sombong kalau sudah masuk ke dalam masjid harus melupakan kekayaannya. Padahal rumahnya tingkat, mobilnya mengkilap, uangnya berlipat-lipat, istrinya saking kayaknya BH istrinya aja pakai remote. Kalau lakinya pengen itu tinggal pencet doang ngeblok. Remote-nya dibawa cucunya. Orang kaya sekalipun kalau sudah masuk ke dalam masjid harus melupakan kekayaannya. Orang yang punya pangkat dan jabatan masuk ke dalam masjid harus melupakan semuanya. Orang pintar juga sama. Kenapa? Karena ibadah itu yang dilihat adalah bagaimana ikhlas dan khusyuknya. Betul apa tidak? Makanya masuk ke dalam masjid itu harus bersih, harus suci. Kenapa Nabi Isra Mi'raj itu harus dicuci dulu hatinya, dibersihkan dulu hatinya, karena mau berangkat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maaf. Sekarang ini Pak Ketua DKM banyak orang yang bisa membangun masjid tapi tidak bisa meramaikan masjid. Masjidnya bagus-bagus, spekernya kenceng-kenceng. Ya. Masjid bapak bagus-bagus, speker kenceng-kenceng, ada no ketua-tua. Subuh-subuh kan ngekakan waktu subuh kan mantak lu nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Bangun. Waktu subuh tinggal setengah jam lagi. Berjamaah subuh yuk. Berjamaah subuh yuk. Karena dia udah aki-aki, udah pasti suaranya juga kan udah nggak kuat, napasnya sudah pendek, baca doa bangun tidur nggak nyampe. Alhamdulillahilladzi ahyana.
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kayak nyampe keren nusyur. Coba kalau masjidnya bagus, speakernya kencang, yang karim, yang muda, kan mantap. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tetangga komplek juga pada nanya, enak amat tuh yang tarim di mana? Di BMS di Baitur Rahman. Suaranya mantap ya. Siapa tuh? Pak Agus bilang gitu. Teman, ibu bapak. Terus. Sekarang ini banyak orang yang bisa membangun jalan tapi tidak bisa memperbaiki jembatan. Masjidnya bagus, tapi ngajinya berhenti. Sementara orang bisa masuk ke dalam masjid, kuncinya adalah tergantung keimanannya. Kalau imannya rusak, masjidnya jangankan baru bagus, temboknya dibuat emas, lantainya dibuat perak, tetap tidak akan tertarik. Betul apa tidak? Karena jawabannya cinta masjid itu karena iman. Maka kalau masjidnya bagus tapi kalau nggak ada yang ngaji, tetap masjidnya sepi. Ibu-ibu nggak usah diomong masalah pengajian sama Pak Ketua DKM. Ibu-ibu paling hebat, nggak kayak bapak-bapak. Ibu-ibu setia kalau ngaji jam 9, jam 8 udah pada datang ibu-ibu. Ya Bu ya. Ibu-ibu mengaji seminggu, seragamnya kepitu. Minggu biru, Senin kuning, Selasa hijau, Rabu coklat, Kamis ungu, Jumat putih, Sabtu ireng. Berang ngaji, kelaminnya rupa-rupa, lakinya paru-paru. Masa kabel ngeredek. Ada si ngajinya rajin, asal ngaji kabel dititipakan yang laki. Pak, saya mau ngaji dulu. Tuh anak-anak kan lagi pengen sekolah kan setiap berat, setiap posisi dengan nyaku Pak udah mengaji komisi, jadi satu-satu, dan melakukan mokel ya. Lambi kotor sekali, cukup, kalau itu dengan ucap long, dan menjalatin konok. Kalau kita senyap, bahkan kita berangkat ke kawan, bahkan ya langsung berangkat ngaji, nyampe di majelis taklim yang dicari tembok, langsung nyanda. Ustaz yang ngomong, jadi Ustaz waktu pengajian, ibu-ibu, anak ganjaran sing paling gede, lamun laki balik salat Jumat, disambut ning lawang Arab, diambung tangani, diambung batuke, iku ganjaranani kaya ngambung Hajar Aswad. Komo lamun lakini irem. Aswad jas. Lakini balik salat Jumat. Langsung laki. Begitu manjing langsung beres salaman ditekuk guru laki. Langsung ngomong, Jom, apa-apaan sih? Istighfar kesurupan sih. Laki-laki makan, deweknya modal roh. Itu hasil pengajian lagi besok. Jadi Pak Ustadz ke di dalam kaki balik salat Jumat disambut ngelawang ngarep, diambung tangannya, diambung batu ke ganjarannya gede, kayu ngambung Haji Ahmad. Ustadz mau ngomongin Hajar Aswad dari pengajiannya. Ibu-ibu bersemangat kamu ngaji. Ngaji jam 9, ibu-ibu jam 8 udah pernah datang. Hebat. Nungguin Ustadz, ibu-ibu bersolawatan. Bapak-bapak menungguin Ustadz bagi-bagi asbak. Ibu-ibu bersolawatan ya Bu ya. Hebat ibu-ibu anu sing bari solawatan dari ngegosip nan.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Baju kami baru mandi ya. Jadi sebelah ya hadir. Itu ngomong-ngomong hari cincin sih lagi minggu masih nggak ini. Aku dikajil ditol kemudian nanti ya hadir salam alaika. Salawatullah alaika. Waktu PRT hajat kan nyerang. Nah ini belum besok anak lima tak bawa kabin prasmanan kan ya kebok ya. Sekarang kita menjagung tak cebok plok ya belum jelaos. Ya hadir salam alaika. Salawatullah alaika. Nyangkin dia buat kita lohar merenoni. Harus bapak nih buat satu kakak prasmanan ku. Oh so mana helm doang. Buat dia di helm pun apa endok gitu berurus. Ya Allah bisa. Ibu-ibu mah kalau mau kondangan, janjian ibu-ibu. Bu nanti kondangannya bareng ya. Bareng. Nyampe nih tempat wong hajat, tuh ada diperiksa. Tendanya mau bagus ya. Laminangannya udah bagus. Ini mau pasti larang. Boleh udah jarang pulang. Kalau pulang juga. Iya aja. Bu, endangnya aja bagus, pelaminiannya bagus ya. Mahal 30 juta. Iwaki atas. Balik ke undangan di sana Bu, ke kondangan. Alhamdulillah wis misu. Ini jauh nyampe pengantin lanangi. Tuwel. Ngomong aku ngarani ngegosipku bisa. Masya Allah, tabarakallah. Terus. Akhirnya saudara hadirin Nabi berangkat. Di tengah perjalanan Nabi harus diperintahkan turun oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi juga mau selesai sholat. Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad, atadri aina sholaita? Kamu tahu nggak di mana kamu sholat? Nabi jawabnya nggak tahu. Kenapa Nabi jawab nggak? Nabi jawab nggak tahu. Padahal Nabi tahu sholat di Baitul Hamid, sholat di Tayyibah, sholat di Madyan, sholat di Turisaina. Nabi tahu. Cuma Nabi bertawadhu di hadapan seorang Jibril. Maka dalam Isra wal Mi'raj ini melahirkan orang-orang yang tawadhu. Pak, Bu, sing ayu aja sombong. Ya Bu ya. Bu, sing ayu aja sombong, sing kasep aja sombong. Sebab ayu kebengen lagi nom. Ya kan? Lagi nom bodiku kayak gitar Spanyol. Dhuwur cilik bebeyak mecut cilik ngejebrang. Degawa melaku badan mendingan disilik mending ubat depot kedelnya kayak macan melih buat. Sampai tukang tahu bulat goreng tahu orang bunder-bunder. Ngebalik rarainnya alis itu kayak stang motor Mio. Cumur kayak perosokan TK, cangkemnya kayak cangkem belut, cilik monyong menyunyum. Pokoknya mau wis ayu. Susu nih kayak kelapa puluh. Buat di dalam monyong. Lagi nom, ya kan? Iku mah lagi nom, wis tua. Ayo, lagi zaman nom malam Jumat iku dikekepi. Kalau laki nih, wis tua malam Jumat ditapakuri. Malam Jumat itu ditelengakan kalau laki. Susu ditowel, uroba-oba. Medegem. Digawa melumah kayak ceplok endok. Ayo. Disedot kalau laki ini nyelam dan nguntuk. Wes etong-etong mangan bakso urat, bebek. Laki ini, si laki-lakinya juga yang dulunya ganteng, nggak usah sombong. Kalau udah tua, ayo menang nih ranjak, ngebapang diberi mangap, sikil jebrang, ngorok, didengok karo rabi nih, berturunnya mangapan ompong, wong lian rabi nih dewek bedi.
Ayo, nggak ada yang harus disombongkan. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya Nabi jalan terus bertemu dengan kaum-kaumnya sampai 17 pertemuan. Nabi bertemu dengan umatnya yang lagi mukulin kepalanya sendiri. Kata Nabi nanya sama Jibril, itu siapa? Umatmu Muhammad. Umat saya yang dari mana? BMS. Kenapa itu sampai mukulin kepalanya sendiri? Alladzina tatasaffaruna ru'usahum anis shalah. Mereka adalah Muhammad, umatmu yang ketika datang waktu sholat kepalanya mendadak jadi berat. Ada orang ada. Hayya 'alas shalah. Ada orang ada, malah nanya ada dia. Ada itu kan. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika datang waktu sholat, setan langsung rapat di pinggir laut. Setan Jakarta, setan Lampung, setan Labuan, tapi paling ramai setan BMS. Pertama yang digoda itu sama setan itu supaya sholatnya jangan awal waktu. Karena sholat awal waktu itu masuk dalam kategori afdhalul ibadah. Digoda kata setan, silakan kamu sholat tapi jangan awal waktu. Jadi panitia Isra Mi'raj kadang-kadang nggak sholat isya. Sholat isyanya nanti aja ada jam 3. Gitu loh. Digoda sama setan. Diulur-ulur. Digoda, sholatnya jangan awal waktu. Sholat maghrib digoda sama setan. Lagi ada santai aja sholat maghrib jam 6:30 juga bisa. Lagi ada sinetron, lagi seru, merangkai apa tuh? Merangkai kisah indah, ceritanya si Mutiara, ya kan? Si Rian itu kan nggak mau ngaku sama Mutiara itu kan? Hah? Iya si Rian itu kan padahal ibunya si Mutiara kan? Saya menghafal, Bu saya menghafal. Jadi suaminya Mutiara itu kan Pak Aditya. Aditya itu si demen Cynthia si kini. Itu orang ada sih ngomong kan udah jeprengan sih Pak Ustadz pun apa gaya nonton sinetron. Bukan nonton sinetron kita bro, sebab sutradara ini masih bebaturan. Jadi ngirimi sinopsis tak pelajari, alhamdulillah. Kita memengkenan kalau Roma Irama aku masih dulur. Roma Irama dengan saya itu masih saudara, Pak. Jadi bapaknya Roma Irama dengan bapak saya itu masih bapak-bapak. Roma Irama masih barang cilik. Kan zaman kecil tuh renang tuh di kali tuh saat banjir itu kan. Aku asal ada aja pohon pisang kan ditebang. Buat langsung renang. Roma Irama jangan ditebang, jangan ditebang. Mau begitu. Terus. Yang kedua, setan datang lagi. Menggoda warga BMS itu nggak gampang. Ini warga BMS suruh sholatnya nanti saja, tetap sholatnya awal waktu. Datang setan yang kedua menggoda, silahkan sholatnya awal waktu, tapi bacaan sholatnya ngebut. Maka rata-rata kita tuh nggak senang dengan imam yang nyantai-nyantai. Betul? Usolli aja, usolli fardhu isya arba rakaatin, bukan arba rakaatin. Baca Fatihahnya juga ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal harusnya kan baca Fatihah itu 14 tasbih dan itu kena semua. Mura'atul hurufnya juga harus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harusnya kan baca Fatihah itu yang nyantai, tasbihannya juga yang 14 itu terbawa semua. Ini kan kadang-kadang
Imam yang kendor-kendor tuh makmum semua pada gak setuju. Lebih-lebih kalau sholat taraweh. Oh, taraweh. Taraweh, imamnya kendor. Waduh, taraweh kendor. Padahal itu salat. Ya itu taraweh kan salat. Ganti imamnya kalau senang. Udah wudhu di koli. Dikumtat imam. Allah, dari balapkan. Ustaznya ada sekat siap sesuai pesan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Pemuda di belakang. Yes, mantap. Ya, hari pemuda setuju. Aki-aki di kiri. Aki-aki dikocok model kuat kembalikan rombalin salam ngintri ke balik. Jadi bocah pemuda banget deh balik. Tarawih masih waktu singgolong modal urusan. Nyampe nih larang lawang Arab bulak kok gemuka. Ganti pengi ke pendak maning ke bocah muka. Tarawih. Apa kelingin ke masjid ada bacanya. Lah enggak jongkok. Akhirnya wong tua kan pindah nih musola sing siji. Larang ngalih di salat tarawih ngalih di sing siji. Oh beneran imam sing gancang, aku lagi giliran nih kan. Waduh, merana ini dewek kira sing imam. Yang ketiga, sholat itu digoda lagi sama setan, menghilangkan kekhusyuan. Silahkan kamu sholat tidak awal waktu. Silahkan kamu sholat awal waktu. Bacaan kamu pelan-pelan, tapi kamu gak bisa khusyuk. Hei, ini digoda sama setan. Makanya diperintahkan dalam kitab Fathul Mu'in itu, syarat pengen khusyuk itu pertama, matanya itu jangan jauh dari tempat sujud. Kalau memang tempatnya aman, silakan sholatnya merem. Allahu Akbar, merem. Nanti matanya dibuka ketika tahiyat. Pada saat jari jemarinya ngacung, matanya beralih melihat jari jemari ini dan meyakinkan dalam hatinya, menekadkan bahwa Allah itu satu. Allahu Akbar, merem. Kalau memang tempatnya aman. Kalau mau terbuka matanya silakan melek, tapi matanya jangan lepas dari tempat sujud. Karena khusyuk itu kadang-kadang diganggu dari mata. Bu, Bapak, kadang-kadang mata kita ini loh. Masya Allah, tabarakallah. Wong salat kebenaran seminggu kami batik ngarep. Ning buri ini gambar manuk. Allah Akbar, betul. Manuk untuk dia. Manuk ini kan mana? Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bicara khusyuk, jangankan kita, para sahabat-sahabat Nabi dikumpulkan oleh Nabi. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang sholatnya khusyuk, sorban hajjong ini untuk hadiah kalian. Abu Bakar, Allahu Akbar. Kata Abu Bakar, wajar sorban hijau itu kalau dikasihkan ke aku, karena aku ini mertuanya. Wajar dong mantu ngasih mertua. Allahu Akbar. Umar bin Khattab di rakaat yang kedua mikir lagi, kata Umar bin Khattab, wajar kalau sorban hijau itu buat aku karena aku yang mengamankan perjuangannya Nabi dalam dakwah. Kata Umar bin Khattab. Kata Utsman bin Affan, Allahu Akbar, hartaku tuh habis untuk perjuangan agamamu Muhammad. Wajar kalau aku dikasih hadiah sorban hijau itu. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib di rakaat yang keempat. Allahu Akbar. Ali mikir, komo sorbani wong anak wadone dibicarakan itu. Selesai sholat, mereka ini nanya lagi ke Nabi, Tuhan ya Rasul, siapa di antara kami yang sholatnya paling khusyuk? Dan siapa di antara kami yang mendapatkan hadiah sorban hijaumu? Apa jawab Nabi? Semua, tidak ada yang mendapatkan hadiah. Karena sholat kalian bukan karena Allah, tapi karena sorban hijau ini. Maka kalau bicara khusus saudara hadirin, paling tersulit. Maka mudah-mudahan
Dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini kita bisa meningkatkan ibadah kita. Amin. Mudah-mudahan yang terpampang dalam tema ini menjadi sebuah implementasi dalam kehidupan kita. Tingkatkan kebermanfaatan diri untuk lingkungan sekitar. Kita dijadikan orang-orang yang bermanfaat, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, lebih-lebih kita bermanfaat untuk agama kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih, solihah. Amin. Rizki kita diberikan rizki yang banyak untuk bekal ibadah. Anak-anak kita, keluarga kita menjadi pecinta ibadah. Umur kita juga dipanjangkan oleh Allah untuk ibadah. Akhir ayat kita mudah-mudahan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari jalan Nabi Muhammad sallallahu sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa la taj'al min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma qdi hajatina wa hajatil muhtajin wa balligh muradana wa muradal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.